Sobat Antara, aduh ini masih hangat banget momentumnya di tengah-tengah kita, ada kunjungan dari Paus Fransiskus ke Indonesia, tepatnya di Jakarta. Di antara banyak banget momen-momen yang berhasil ditangkap oleh kamera, ini ada satu momentum yang udah tersebar di mana-mana dan disebut-sebut sebagai momentum yang menceritakan cinta kasih, terus juga toleransi dari seorang Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Nazaruddin Umar. Dan fotonya adalah yang ramai diperbincangkan di media mainstream, iya di media sosial, apalagi gitu ya. Ini adalah foto Paus mencium tangan dari Imam Besar Masjid Istiqlal, dan Imam Besar Masjid Istiqlal juga mengecup kepala Paus. Di belakang foto yang ramai, yang viral di mana-mana ini, ternyata ada seorang Demas Revianto, seorang pewarta foto dari Ankara. Betul ya, fotonya Demas ya? Ya, benar. Fotonya Demas waktu ngambil momentum Paus Fransiskus kunjungan di Masjid Istiqlal. Tanggal 5 ya, kalau nggak salah ya, 5 September di hari ketiga itu. Ya. Pertanyaan yang pertama-tama harus ditanya ini, nyangka nggak sih fotonya bakal viral, bakal rame di mana-mana? Enggak sih, karena memang setelah meliput peristiwa yang di Istiqlal, saya lanjut lagi ke GBK di Stadion Madia GBK. Stadion Madia itu nunggu rangkaian acara, Misa Akbar. Iya, Misa Akbar Paus ya. Gitu. Kenapa nggak nyangka? Karena kan waktu itu momentumnya cakep banget nih. Atau dari pengamatan pewarta foto kayak gimana sih momentum itu sebetulnya? Memang kalau mau diceritakan kejadiannya memang lumayan cepat. Yeah. Karena sebenarnya waktu peristiwa itu hanya untuk foto grup Bapak Paus Fransiskus dan tamu lintas agama yang tokoh-tokoh lintas agama yang hadir di acara itu. Jadi kan sebelum itu kan ada deklarasi di dalam tendanya. Setelah itu memang lanjut ke prosesi untuk foto bersama. Di sela-sela itu memang kita sempat sama teman-teman fotografer yang lain, sebenarnya memang mau bisa apa enggak ya Bapak Pausnya sama Imam Besar Istiqlalnya aja berdua. Waktu itu sempat saya lontarkan pertanyaan itu ke Mbak Glory Oyong yang saya lupa ya, dia tuh organizernya ya. Jadi sempat tanya, Mbak bisa apa enggak sih? Oh kayaknya nggak bisa Mas, karena memang foto grup itu bersama-sama sama tamu undangan yang lain. Tapi kalau misalnya kalian mau coba aja, asal ngomongnya yang halus, jangan terlalu teriak-teriak. Jadi lanjut ke pertanyaan yang tadi, setelah foto grup, teman-teman seperti biasa, Pak berdua aja Pak, yang lain minggir dulu gitu. Terus, biasa abang-abang foto kayak gitu lah ya. Ya, karena memang habis itu konsentrasinya memang dua tokoh itu aja sih. Itu, nah saya pun waktu itu motretnya setelah dapat lebar dengan latar belakang Masjid Istiqlal, habis itu langsung buru-buru ganti lensa untuk dapat foto mereka berdua. Ternyata Bapak Nazaruddin Umar melakukan gestur itu juga kita nggak nyangka. Ya ekspektasi kita ya Bapak Nazaruddin Umar ya agak mendekat mungkin posisinya dengan Paus, terus mungkin hanya jabat tangan atau apa, ternyata. Tapi dipancing nggak sama teman-teman foto di situ? Itu memang mungkin itu memang apa ya, menurut pandangan pribadi saya, sepertinya tuh Pak Nazaruddin Umar memang apa ya, memang menunjukkan hari itu tuh memang dia sangat excited banget ya sama pertemuan itu, dan dengan datangnya Paus Fransiskus ke Istiqlal, jadi memang habis itu natural aja semua terjadi. Iya, pure joy lah ya momennya. Ternyata setelah malam setelah saya liputan ke Madia, teman-teman tuh cerita, karena kan masih barengan nih, masih buka laptop, ngirim berita peristiwa yang di Stadion Madia. Teman-teman tuh ada 2 orang itu cerita,
Jadi mereka nggak nyangka setelah foto bareng, mereka udah sempet balikin badan. Oke. Karena memang nggak nyangka kalau akan ada itu. Akan terjadi momentum yang kayak gitu ya. Untungnya Demas nggak balikin badan. Nggak, karena memang Masih standby di situ ya? Iya, saya sendiri sih mikirnya bukan di peristiwa ini aja ya, maksudnya di peristiwa yang lain pun selama memang ada tokoh yang kita foto masih ada di depan kita, ya itu harus tetap dipantau terus aja. Pelajaran penting berarti ya kalau mau jadi fotojurnalis, warta foto. Karena kan nggak tahu ada kejadian apa. Betul. Sama mungkin kayak nggak tahu bisa di-compare apa enggak sama kayak foto Donald Trump yang kemarin. Kena itu kan kalau misalnya memang nggak siap, si fotografernya juga kan nggak akan dapet momen itu juga kan. Emang harus siap pertama, dan nggak boleh istilahnya balik duluan sebelum si sosok yang kita foto ini balik gitu ya. Ini alat-alatnya yang kemarin dipakai buat ukur atau gimana? Ya, ini tadi katanya kan sempat ganti lensa tuh. Dari lensa mana ke lensa mana? Jadi ini ada lensa super wide-nya. Buat ngambil yang itu ya, background. Ya. Istiqlal. Jadi di awal saya pasangnya ini. Nah, setelah itu ada lensa yang range-nya lumayan, kalau teman-teman sih bilangnya kan sapu jagat nih. Jadi dari range yang agak lebar sampai lumayan tele di lensa ini 24-105. Sama ini lensa telenya ukuran 70-200. Jadi waktu itu motret pakai ini dulu. Kan sebenarnya di semua kamera juga setelah motret itu kan pasti ada proses buffering, processing gambarnya kan. Harusnya kameranya dimatiin dulu, baru ganti lensanya. Nah, cuman kemarin takut nggak dapat momen itu lagi, karena itu proses fotonya juga cuma sebentar, nggak ada 1 menit. Foto barengnya ya? Foto barengnya. Dan sampai si momen Paus dan Imam Besar itu ya? Jadi memang tamu undangan memang di-set sama panitia lokal dan protokoler Vatikan memang di-set untuk datang dulu, merapikan barisan duluan. Jadi setelah itu udah rapi, baru Bapak Paus masuk ke tengah-tengahnya untuk proses foto bareng. Gitu. Nah, jadi di saat itu emang udah lumayan cek-cek dulu, lighting segala macem, kamera juga udah mudah-mudahan nggak error. Setelah itu Bapak Paus didorong pakai kursi roda ke tengah, udah mulai tuh belanja gambar yang belanja yang dimaksud belanja gambar, udah mulai pakai continuous shot, banyak banget lah frame-nya. Jepret ya yang penting ya. Terus di sela-sela itu yang tadi dibilang harusnya kan kalau mau ganti lensa matiin dulu, copot lensanya, pasang lensa yang berikutnya mau dipakai, baru nyalain lagi. Cuman ya kemarin karena momennya cepet banget kan, dan ngeri kalau dimatiin terus dihidupin lagi, ada proses, ada lag-nya, loading lagi. Jadi ya udah copotin aja, masukin lensa yang baru, langsung standby buat itu. Yang momen Paus dan Imam Besar itu lensa yang mana berarti? Yang ini. Yang ini ya? Jadi memang ada satu teman juga tanya kan, itu fotonya di crop atau enggak? Emang enggak sih. Emang fotonya emang begitu jadinya. Ya pun ada di crop, kayak mungkin dilurusin sedikit, sama mungkin di kanan kiri frame ada yang agak bocor sedikit, itu baru di crop sedikit. Tapi ya? Tapi memang fotonya emang jadinya kayak gitu sih. Gitu. Bisa kayak gini tuh karena Demas udah berapa lama jadi pewarta foto? Kalau nggak salah berapa ya? 12 tahun jadi pewarta foto. Berarti emang udah ready karena pengalaman itu ya? Atau gimana? Ya kayaknya. Sama banyak belajar dari senior-senior. Sama teman-teman juga yang kerja bareng. Ya sama banyak-banyak lihat referensi foto dari mungkin kantor berita lain atau agensi lain. Tadi dibilang kan nggak nyangka bakal viral nih. Karena habis motret di Istiqlal itu langsung masih lanjut ke GBK. Emang sih handphone panas. Karena lowbat, banyak notif. Cuman dari IG ya muncul terus ya? Iya, terus ada beberapa juga yang mengapresiasi lewat WhatsApp. Personal banget. Tadi sempat lihat fotonya bagus gitu. Ya karena kalau WhatsApp sih nggak enak juga kan kalau misalnya lama. Jadi sebisa mungkin kalau yang WhatsApp saya langsung balas duluan. Oh iya makasih Bang. Jadi ini masih lanjut dulu ya liputan yang di Stadion Madia, mudah-mudahan ntar dapat gambar yang bagus lagi gitu. Habis itu udah kalau yang di IG
Kalau memang yang deket, itu baru tak balesin tuh. Kalau misalnya yang teman-teman yang lain-lain ya mungkin kayak nge-repost dari, kayaknya salah satu faktor kalau memang mau dibilang viral, kayaknya karena mungkin pengiriman yang cepet deh. Karena setelah selesai motret, kita kan memang bukan dianjurkan apa ya, harusnya setelah motret ya langsung kirim gitu. Ya, oke. Nah, karena ini peristiwa besar juga, dari satu rangkaian perjalanan paus ini, malam sebelum acara, tim peliput paus ini memang udah sharing. Jadi besok kegiatannya ini. Jadi bikin template captionnya tuh udah dari semalam sebelumnya. Oh, oke. Jadi nanti tinggal kirim si fotonya ya? Kalaupun memang udah selesai motret, editing tipis, masukin IPTC captionnya, segala macam keywording, jadi cepat. Kayaknya mungkin salah satunya karena itu deh. Selesai atau habis selesai motret sampai akhirnya ngirim dan itu tayang, berapa lama sih kira-kira jaraknya? Mungkin selesai motret nih, setengah jam kali ya. Soalnya setengah jam udah langsung publish? Iya, soalnya kalau nggak salah, selesai, benar-benar setelah selesai dan rangkaian Bapak Paus sama VIP yang lain keluar, saya sama beberapa temen, ya mungkin juga yang kerja di kantor berita luar, yang itu emang harus cepet memang gitu harus ya? cepet, emang langsung duduk tuh di deket tempat penitipan sepatu di langsung, Istiqlal. Di Istiqlal. Jadi emang udah dapat spot di sana, ya udah langsung buka laptop, langsung sortir foto, langsung edit beberapa yang ini kayaknya foto yang ditunggu pas yang ini nih gitu. Jadi ya udah diutamakan yang itu dulu. Selesai itu kayaknya kalau nggak salah saya langsung ngabarin editor yang saat itu memang bertugas, Mas Andika Wahyu. Kalau nggak salah memang sebelumnya tuh dia udah WhatsApp ngasih tahu, Dem nanti kalau foto Istiqlal udah selesai kabarin ya gitu. Dari situ udah tahu tuh, oh memang biasanya kayak gitu tuh, oh berarti Mas Andika yang lagi tugas nih. Habis itu langsung ngabarin Mas Andika, Mas fotonya udah terkirim ya gitu. Oh ya udah, terus nggak lama dari situ kayak mungkin 5 menit 10 menit kali ya. Udah tayang di Antara. Habis itu mungkin kan yang miminnya Antara Foto kan langsung di IG ya? Di IG udah naikin foto itu juga. Ada 3 foto kalau nggak salah ya? Iya, ada 3. Foto yang foto bareng-bareng semuanya, cium foto tangan. yang Bapak Paus cium tangan sama Pak Nazarudin Umar cium keningnya Bapak Paus. Itu sih bertiga itu. Habis itu sempat ngintip-ngintip lihat, terus banyak yang mention, banyak yang apa gitu. Ya udah sambil lanjut lagi soalnya. Terus sama ngirit baterai. Oh iya. Karena masih harus ke GBK itu, Akbar ya. Itu juga kan pasti rame ya. Ditambah lagi kan sinyalnya emang susah tuh. Jadi emang nggak terlalu sering lihat handphone jadinya gitu. Tapi kondisinya waktu lagi motret itu gimana sih? Oh jadi gini, kalau ceritanya sebenarnya malah saya itu tugasnya di terowongan silaturahim. Jadi di Istiqlal sendiri untuk kegiatan paus kunjungan ke sana itu ada 3 titik. Titik yang pertama setelah Bapak Paus sampai itu dia diarahkan untuk melihat terowongan silaturahim. Setelah itu prosesnya Bapak Paus dan semua pendampingnya itu masuk ke tenda. Di dalam tenda itu ada deklarasi sama pemberian souvenir. Ada proses itulah, sama kalau nggak salah Bapak Paus ada speech juga di dalam situ. Di belakangnya tenda itu tempat untuk foto bareng. Nah, waktu saya mendaftar untuk peliputan ini, jauh-jauh hari ya daftarnya ya? Iya kalau nggak salah tuh 1 bulan sebelumnya ya kita udah itu. Udah daftar di KWI. Dia bikin form, Google Form kalau nggak salah. Itu di dalam form itu memang kalau nggak salah tuh tulisannya ini, 1 fotografer bisa menentukan 2 titik peliputan. Tapi kan balik lagi ya, nanti si panitia lokal sini kan yang menentukan kan. Jadi memang saya waktu itu ditugaskan sama koordinator liputan, Dito, dia bilang, Dem nanti tolong cover yang Istiqlal sama Geraha Pemuda. Saya isi 2 itu. Di tim kita kan ada 4 orang itu tadi, jadi tim peliputnya itu saya sendiri,
Bang Iqbal, Mm-mm. ada Tony, sama satu lagi Akbar. Oke. Mereka juga kayaknya ngisi dua-dua juga semuanya. Dilala waktu ID-nya keluar, saya emang bener dapet yang Istiqlal di ID. Cuman waktu diteliti banget, stikernya itu memang ditempel di salah satu huruf. Jadi kan di ID, pada umumnya ID itu ada foto kita, ada medianya dari mana, terus ada keterangan media kalau nggak salah, media. Stiker lokasi peliputan di sana itu ditempel ke salah satu huruf yang dari media itu. Dari spell media. Itu tuh saya pikir juga ya itu stiker Istiqlal ya udah gitu. Ternyata memang kalau di PDF brief dari panitianya, saya itu dapat di M. M itu lokasinya di Terowongan. Emang udah ditentukan sama panitia Emang udah ditentukan, itu ya. Waktu kalau nggak salah itu di PDF brief dari panitia, dia memang menghimbau untuk peliput yang bertugas itu datang 2 jam sebelum acara. Yang di Istiqlal acaranya jam 9. Kalau 2 jam sebelumnya kan jam 7. Betul. Karena masih mau usaha, mau lihat-lihat. Karena kan sempat ngedrop juga tuh. Waduh, dapetnya Terowongan nih, gambarnya kayak gimana nih. Karena apalagi saya ya, fotografer gitu. Visual banget gitu ya. Kok Terowongan aja nih. Gambar masjidnya gimana nih gitu kan. Sempat ngedrop, aduh gimana ya. Ya udah deh. Nyampe lokasi tuh jam 6. Lebih awal malah. Ya, mau usaha. Iya. Karena pas ngelihat, wah Terowongan doang gimana nih. Dateng pagiin lagi deh. Naruh motor di kantor. Jalan kaki lumayan lah. Terus abis itu ke sana koordinasi sama Korlip. Tok, nih kayaknya gambarnya kayak gini. Saya kirim juga lewat WA di grup koordinasi fotografer peliput di sana. Ini kayaknya dapetnya gini aja ya. Karena memang udah ditentukan titiknya di sini, nggak bisa gerak lagi. Tapi emang di situ saya bilang sih, tapi nanti saya coba deh, ya colongan-colongan aja, siapa tahu bisa nyelip-nyelip. Karena kalau di sini ya gambarnya Bapak Paus didampingin sama Imam Besar Masjid Istiqlal, dan semua pendampingnya melihat tulisan Terowongan Silaturahim. Itu juga, kalaupun memang Bapak Paus dan Pak Nazarudin Umar akan ke Terowongan, kalau nggak salah yang liput ya udah di situ aja. Jadi nggak bisa masuk juga. Nggak bisa ikut juga ya. Jadi memang kira-kira gambarnya gini aja nih. Biar Korlip dan teman-teman yang lain tidak berharap banyak kan. Ya udah habis itu Mbak Glory Oyong datang untuk ngebrief. Dia ngumpulin memang teman-teman media sini semuanya kita mau brief dulu sebentar. Dia ngasih tahu alurnya. Jadi nanti dari sini ke sini segala macam. Dilalah, mungkin setelah dia ngelihat, Mbak Glory itu sempat nawarin teman-teman untuk fotografer ada yang bisa ke tenda kalau mau. Tapi ya sesuai sama peraturan sebelumnya ya, kalau udah di titik yang ditentukan nggak bisa bergeser lagi ke yang lain. Jadi harus ditentuin dari sekarang mau apa enggak. Saya sempat telepon lagi, koordinasi lagi. Tok, ada tawaran di tenda. Di tenda itu emang dapat deklarasinya. Cuman ya udah deklarasi, gambarnya tokohnya duduk, dan itu saya udah sempat lihat waktu datang, dan itu kemungkinan besar akan backlight karena di tenda di bagian belakangnya itu untuk jalur Bapak Paus sama tamu yang lain lewat ke proses foto bareng. Jadi memang dibuka dan itu akan backlight sih. Jadi kayaknya gambarnya nggak terlalu bagus. Jadi istilahnya sih. kayak ini ya, bakal kayak gambar konvers lah ya, tadi ya, orang duduk gitu ya, ada mikrofon segala macam gitu ya. Tetap kan namanya fotografer, mana ininya nih gitu, visualnya apa nih gitu. Terus singkat cerita, Mbak Glory udah membawa beberapa orang yang mau pindah tempat karena memang dia lihat racer yang dibikin tuh masih ada slot lah buat beberapa. Terus ya udah belaga gila aja, Mbak Glory, saya dari Antara, saya fotografer, Mbak bisa apa enggak saya pindah ke tempat foto bareng. Saya di situ aja deh, saya nggak kemana-mana lagi. Terus dia sempat ngeliat ID segala macam. Tapi bener ya nggak pindah-pindah ya, di sana aja ya. Saya tadi kalau nggak salah dia sempat ngomong, saya tadi ngelihat masih bisa sih buat beberapa orang lagi.
Ya udah, kalau mau sekarang daripada nanti udah mepet kamu nggak bisa gerak lagi. Habis itu saya udah nggak ngabarin Korlip lagi tuh. Jadi karena emang gambar itu kan yang memang saya cari kan. Kenapa pertimbangannya itu? Istilahnya kan jadi mengorbankan si 2 spot ini kan, si terowongan sama tenda deklarasi Tenda itu. yang bagian deklarasi demi ya, Kak. foto bareng itu. Karena setelah saya cek ke sana, memang gambarnya lebih bagus sih dibanding pilihan 2 yang tadi. Karena memang representatif kali ya? Iya, karena memang latar belakangnya langsung plek Istiqlal gitu. Ya sebenarnya selain itu juga berharap juga kan mungkin Bapak Bosnya bisa distokin bisa sambil foto dengan angle-angle yang lain lah, siapa tahu gitu kan. Ya akhirnya sih memilih itu. Dan setelah udah dapat kesempatan untuk pindah, saya baru bilang ke Dito. Toh nih akhirnya pindah nih dapat slot di sini, udah ini aja ya gitu. Ya udah itu aja, itu kayaknya udah paling terbaik ininya. Itulah. Rame nggak sih yang para pewarta foto yang nungguin di spot itu? Kalau nggak salah sebenarnya tuh yang dikasih slot buat itu tuh kalau nggak salah 8 atau 10 ya. 8. Dari Indonesia aja Indonesia, atau bawaan Paus juga? Indonesia 8. Termasuk official broadcaster sama fotografer ofisialnya. Memang di situ disiapin. Nah, segitu sih awalnya. Tapi ya ternyata setelah kita udah nunggu lama, jurnalis yang embed sama Bapak Paus Fransiskus datang juga, itu sekitar 8 juga deh. Jadi banyak tuh. Dan ricuh nggak pas ngambil momen itu? Lumayan. Karena biasalah, mereka merasa mungkin udah embed dan ikut rangkaian semua kan. Harus dapet gitu ya. Iya. Sama halnya kayak kita liputan di sini dengan kalau ada, boleh nggak ya disebut? Boleh, sebut aja. Enggak, kan kadang kalau misalnya kita liputan presiden, itu kan memang walaupun kita udah ngetekin tempat nih, mungkin dari semalam juga kita udah berdiri di situ, tapi kan ketika misalnya ada teman-teman yang sudah terdaftar dan punya ID istana, ya dia bisa langsung di depan. Nah itu sama tuh kayak kemarin, jadi dia datang, langsung dia yang ngatur. Udah di sini dulu segala macam, jangan gerak. Ya kita sama teman-teman udah senggol-senggolan sama lihat-lihatan. Apa nih baru datang udah langsung kayak gini gitu. Terus tadinya juga kita nggak boleh disuruh gerak tuh sama mereka. Jadi emang mereka yang mau ke tengah dia langsung ngambil blocking di paling depan. Terus kita otomatis dapat sisaannya di belakang-belakang. Sempat dorong-dorongan, sempat ini. Kemarin tuh kalau nggak salah ketolongnya tuh dapat ini. Pinjaman bangku dari fotografernya AFP. Jadi naik itu posisinya Demas berarti? Iya, karena di depan kan udah banyak nih, walaupun berdiri, itu tetap udah dapat kepala-kepala orang tuh. Terus fotografer AFP yang punya bangku itu, dia nyelip ke agak bawah kamera official broadcasternya. Saya sempat nyolek, dipakai apa enggak segala macem gitu loh. Terus dia bilang enggak dipakai, ya udah gue pakai. Saya pakai. Habis itu ya udah langsung berdiri di situ. Berdiri di situ ya mungkin makanya bisa dapat agak clear ya dibanding teman-teman yang lain ya. Kayaknya sih sebenarnya banyak sih yang dapat itu. Dapat momen itu. Tapi perfect spot juga ya termasuknya. Di tengah kan, yang penting tengah ya. Karena tengah. 12 tahun ya Demas jadi jurnalis, fotojurnalis. Yang aku dengar adalah kalau mau kita liputan ke lapangan, itu kan harus penuh dulu nih kepala sama riset. Emang enggak ya? Benar. Penuh dulu sama riset. Jadi apapun yang terjadi di lapangan kita udah punya bahan lah seenggaknya. Nah kemarin waktu meliput serangkaian kegiatan Paus di Jakarta, gimana risetnya? Riset saya sendiri lumayan. Ya kan sekarang udah gampang ya. Iya. Kita buka kantor berita yang lain. Ya macam-macam lah, ada AFP, ada segala macam lah. Tinggal diketik keywordnya. Pop kan dari zaman dulu juga udah banyak kan gambar-gambarnya kan. Itu saya sendiri kayak gitu, saya banyak lihat referensi gambar itu. Kedua ya, memang karena tim peliput Paus saling bertukar informasi juga di dalam grup itu. Jadi koordinator liputannya juga
memberi banyak masukan lah. Ini ada link dari kantor berita mana gitu lupa. Ini biasanya akan kayak gini nih foto-fotonya, mungkin kan kayak yang kemarin banyak dilihat juga kan waktu Bapak Pausnya di mobil melambaikan tangannya kayak gimana. Di dalam mobil ini ya, pop mobile-nya. Itu kayak gitu. Jadi kita banyak melihat gambar-gambar itu juga. Terus selain memang ada grup yang tim peliput yang fotografer aja kan memang ada grup lagi yang barengan sama teman-teman tulis, video, TV segala macam itu kan di situ juga banyak tuh. Jadi emang lumayan banyak sih kita riset. Yang penting referensi gitu kali ya. Dan salah satunya juga kan sebenarnya mau mengantisipasi kalau Bapak Paus yang ini tuh emang orangnya mungkin agak spontan, terus sering buka kaca yang kayak kemarin itu kan. Kan itu sebenarnya kayaknya kalau di pikiran kita kan kayaknya nggak aman deh buat dia atau apa, tapi kan ternyata kan sepanjang jalan itu kan dia ngebuka mana duduk di depan, terus. Iya. Mobilnya Innova gitu ya. Itu juga jadi inian kan, jadi omongan. Ada yang ganti Innova juga. Oh gitu ya. Iya. Mungkin tersentuh hatinya kali ya. Iya, bagus juga kan. Bagus dong. Bagus. Jadi meneladani kesederhanaan Paus Fransiskus, ya nggak sih? Selain foto yang Demas kirim juga ya ke Antara Foto, terus itu kan naik juga di IG-nya Antara Foto tuh. Ada juga nih video. Oh iya. Semacam nggak behind the scene sih, tapi betul-betul momentum itu tertangkap di video dan yang bikin video itu adalah Demas juga nih gitu. Ini gimana caranya lagi riweuh ganti lensa, terus bisa juga nge-capture video momentum itu, waktu itu gimana? Thank you. Rahasia sih. Rahasia ya? Oh enggak. Jadi kemarin tuh karena kedatangan Paus ini kan momen yang bersejarah juga ya. Iya. Jadi memang dari awal juga saya waktu ditugasin salah satunya juga excited banget tuh. Wah, kapan lagi nih? Sejarah itu ya. Kayaknya kalau nggak ke Vatikan kan nggak akan, maksudnya kalau saya setelah ini, kalau saya nggak ke Vatikan ya nggak akan dapat juga gitu. Setelah 35 tahun lebih ya. Nah, terus habis itu karena itulah dari awal Paus datang kan memang saya sempat motret juga tapi nyegat di Bundaran HI kan. Motret yang pas pertama kali Bapak Paus saya datang. Di mobil itu? Di mobil, yang sempat ngelambain tangan. Terus fotonya juga banyak tuh dipakai. Sama yang jualan jam tangan. Itu banyak banget yang dipakai tuh. Ditebak-tebak kan itu Casio atau Swatch. Casio atau Swatch, benar. Nah, jadi emang dari situ pun saya udah paling nggak untuk dokumentasi pribadi deh gitu. Jadi saya pakai holder kayak gini, ditaruh di hot shoe-nya kamera. Handphonenya taruh situ? Iya, yang rekam si handphone. Males juga kan beli kamera yang lain. Terus saya ngerasa kamera handphone saya udah cukup lah gitu. Jadi ya ini ditaruh di sini, ini holdernya. Diangkat aja, nggak apa-apa. Ini holdernya, terus handphonenya ditaruh di sini. Terus ya udah deh, ininya di sini. Motret deh sambil ngerekam. Ya. Sambil motret, jepret, sambil ngerol berarti kameranya ya? Oh iya, sebenarnya nggak terlalu dipikirin sih angle-nya. Yang penting posisi saya motret, yang saya dapat sama ini kurang lebih sama gitu. Walaupun kan sudut lensanya kan beda tuh. Cuman ya udah deh. Tapi kurang lebih dapat lah ya momentumnya. Gitu. Jadi ngincer yang senternya aja gitu. Jadi udah sambil motret gini aja, ini ngerol aja terus. Makanya mungkin kalau dilihat sekarang gambarnya sih agak goyang-goyang gitu. Cuman kan awalnya kan emang buat diri sendiri aja gitu. Ya udah, tapi waktu kemarin sempat koordinasi sama teman-teman yang lain, saya juga sempat inget kan, kayaknya teman-teman TV sama teman-teman tulis kan nggak dapat akses untuk masuk. Ya. Jadi ya sebagai teman yang baik, rekan kerja yang baik, jadi ya udahlah saya kasih aja. Inisiatif dong ya. Iya. Bayar jadinya double berarti sama kantor ya? Nggak tahu. Terus habis itu ya udah sempet saya kasih, ya nggak tahu kalau itu akan dijadiin bahan untuk dinaikkan di Reels atau apa gitu. Enggak sih, sebenarnya emang buat teman-teman kan mungkin kan udah ngelihat di YouTube-nya kan, mungkin pas di streamingnya kan pasti udah ngelihat. Tapi kan siapa tahu dapat angle yang berbeda nih gitu. Jadi saya kasih aja. Ternyata salah satunya selain foto saya yang dinaikin sama Antara Foto itu, yang banyak yang di repost orang,
saya juga baru tahu sih sebenarnya kan yang di fitur collab Instagram itu Iya. ya. Itu kan jadi kayak masuk ke reel saya juga kan. Banyak tuh. Tahu-tahu berapa ratus gitu Iya, notifnya. likes-nya ribuan juga itu ya. Iya, itu tuh yang bikin baterainya habis kayaknya. Itulah pokoknya. Banyak Tapi tuh. ini kan salah satu momentum bersejarah nih. Event yang gede juga gitu yang Demas ambil. Di perjalanan 12 tahun jadi fotojurnalis, momen apa lagi yang besar yang pernah Demas liput? Kalau sampai sekarang sih kalau ada pertanyaan kayak gini, nggak tahu kenapa tuh ingetnya ini sih peristiwa yang pesawat Sukhoi yang Joy Flight itu yang Sukhoi kecelakaan, jatuh itu. iya jatuh di Gunung Salak. Walaupun waktu itu saya liputannya cuman di Bandara Halim, yang kalau nggak salah waktu itu jadi crisis center-nya, di situ aja tuh. Tapi saya ngikutin proses itu dari awal hilang kontak sampai selesai bubar semuanya tuh saya di situ terus. Sampai waktu itu kalau nggak salah editor fotonya pernah sempat telepon sih, itu jarang juga sih. Kenapa nih ditelepon, ada yang salah atau apa gitu kan, udah agak. Ternyata ternyata belakang, saat itu dia nelpon, dia cuma ngomong dia mau digantiin apa enggak. Berapa lama sih waktu itu? Kayaknya seminggu lebih ya. Mingguan. Terus dia sempat tanya mau digantiin apa enggak, karena memang saat itu rumah tuh nggak jauh dari Halim. Dan ya udahlah, daripada liputan yang lain gitu kan. Lagian juga kan itu masih jadi berita besar saat itu kan. Nggak apa-apa Mas, saya terus aja yang di sini gitu. Oh ya udah, lanjut aja gitu. Nah, kemudian hari setelah semua peristiwanya selesai, saya lagi ke kantor ketemu sama dia. Ternyata waktu itu dia mengkhawatirkan kesehatan mentalnya mungkin ya. Jadi karena mungkin dia khawatir saya banyak melihat peristiwa yang menyedihkan, keluarga nangis. Iya. Jenazah juga gitu ya. Ya memang akhirnya sih itu masih membekas sih sampai sekarang sih. Tapi beneran sempat kena mental gak? Nggak tahu ya kalau cocok logi atau gimana, tapi emang waktu itu tuh sempat ada yang waktu itu kalau nggak salah selesai liputan atau apa gitu, nggak jauh dari peristiwa itu sih. Sempat keingetan terus kayak yang, kalau nangis sih enggak juga sih ya, tapi kayak keingetan terus netesin, gitu ya? netesin air mata, mungkin itu kali ya. Jadi mungkin banyak merekam, udah keluarga nangis, terus histeris dari awal hilang kontak, keluarga berdatangan, terus motret peti jenazah. Iya. Terus akhirnya tim SAR juga udah dapet bawa kantong jenazahnya satu-satu, turun dari helikopter terus ke base of Halimnya gitu. Gitu sih. Sesuatu yang nggak disadari sebetulnya ya. Iya. Cuman emang ya terasa aja gitu. Next-nya mau apa? Event besar lagi gitu yang pengen banget Demas liput. Kalau event sih kan itu mungkin kembali ke penugasan kan. Iya. Tapi sih kalau misalnya saya sekarang sih ya nggak ada ini sih. Ya tetap ini aja sih, tetap ngejalanin penugasan hari-hari semaksimal mungkin aja sih. Karena mungkin justru itu tantangannya sih. Kan liputannya itu aja tuh. Dan suka boring, banyak liputan yang... Biasanya apa sih? Kalau nggak ada event-event kayak gini ya? Oh ya macam-macam sih, ada mungkin press conference di Polda, narkoba atau apa gitu kan banyak tuh. Terus juga ada konferensi pers mungkin yang macam-macam kan. Nah itu pun kan kadang dari sisi visual kan nggak bagus tuh. Cuman kan biasa aja kan. Kadang-kadang malah kan ada di dekat narsumnya bicara kan tuh ada snacknya ditaruh di situ, terus ada air mineral. Tapi kan saya menjadikan itu tantangan karena ya harus dibikin bagus gimana caranya fotonya, karena kan emang tugasnya gitu. Gitu. Jadi ya udah itu aja. Oke deh. Thank you ya Demas untuk sharing-sharingnya. Udah ceritain dari awal sampai akhir ini soal penugasan, liputan foto kunjungan Paus Fransiskus ya ke Indonesia. Ya semoga nanti apapun penugasan liputannya menghasilkan foto-foto yang keren tentu saja, yang punya nilai karya buat Demas juga, buat antar foto juga gitu ya. Dan juga pengen viral lagi nggak sih? Nggak tahu, emang yang kemarin viral ya? Viral dong itu. Oh. Itu ada di mana-mana itu. Iya sih, tapi ya
Ya tapi syukur sih, mungkin kan orang juga udah capek kali ya ngelihat ribut antar agama atau apa gitu. Jadi pas ngelihat foto yang kemarin tuh banyak yang komen ini sih, wah adem banget gitu. Iya, iya. Bikin hati meleleh gitu ya. Iya. Ya syukurlah. Siapa tahu bisa banyak menginspirasi orang lah dari foto Amin, itu. cakep banget. Thank you ya Demas buat karyanya dan buat sharing-sharingnya kita di suatu tempat yang sangat menakjubkan ini. Iya. Tempat rahasia. Oke, thank you. Dan Sobat Antara, itu tadi sharing-sharing dari Demas Revianto, seorang jurnalis foto dari Antara Foto yang berhasil mengcapture momentum Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Kita ketemu lagi ya di episode ngobrol-ngobrol berikutnya. Sampai jumpa. Dadah dulu dong ke kamera. Situ, Master. Oh ini. Bye. Dah dulu ah. Bye. Minum. Katanya kopi air putih padahal.